Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet, dan Anda harus tetap berkonsentrasi, kemudian tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran juara di edisi hari ini, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian juga Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan di Selamat Pagi Cirebon berkaitan dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Cirebon yang beberapa hari yang lalu ini pemirsa menginjak usia yang ke-48 tahun. Nah, apa sih catatan dari Ketua PPNI Kabupaten Cirebon dan juga Sekretaris PPNI Kabupaten Cirebon di usia yang ke-48 ini pemirsa. Kemudian dalam rangkaian kegiatan di usia yang ke-48 tahun, di hari ulang tahun yang ke-48 ini pemirsa, kegiatannya apa saja sih PPNI Kabupaten Cirebon? Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Ini dari halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon. Ini melanjut berita kemarin ya dari Kabupaten Brebes. Pelaku ingin disayang suami. Ibu yang menggorok anak di Brebes masih diperiksa, tetap mengaku ada bisikan gaib pemirsa. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian tiba dari Bandung siang, aksi di Cirebon malam hari. Spesialis pecah kaca mobil takluk. Itu pemirsa ya. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, lapangan kerugian. Ya. Kemudian ini pemirsa, terjadi saat beli kopi. Korban senang kini barangnya kembali. Ini berkaitan dengan spesialis pecah kaca mobil akhirnya takluk pemirsa. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini ya. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Ini dari Kota Cirebon pemirsa. Ujian tol layak menjadi PLT Dinas Lingkungan Hidup. Open bidding pejabat pemerintah Kota Cirebon digelar setelah Lebaran. Kemudian SK sudah terbit, dilantik hari ini. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian pemerintah kota kumpulkan distributor minyak goreng. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, pencairan ADD molor. Perbub belum rampung. DPMPD dorong pemerintah desa ajukan proposal pencairan. Itu pemirsa. Kemudian ini pemirsa, ratusan KWT hanya numpang nama. Ya, pemerintah desa dorong Ender jadi kawasan industri. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon nih pemirsa. Dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini ya, nyerah tak siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Mengapa nyerah? Silakan Anda juga bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Belum ada lonjakan yang signifikan. Harga minyak goreng melesat. Bahan pokok masih aman. Polisi tembak 2 pelaku pecah kaca. Itu pemirsa,
berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu, ini di sebelah saya ada Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Cirebon, ada Kang Diding Sarifudin. Selamat pagi Kang Diding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Kang Diding? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas David? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih nih Kang Diding sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Diding, ini pemirsa ada Sekretaris PPNI Kabupaten Cirebon, ada Kang Dedi Hamdi. Selamat pagi Kang Dedi. Selamat pagi. Assalamualaikum Kang Dedi. Waalaikumsalam Kang. Apa kabarnya juga Kang Dedi? Alhamdulillah sehat. Selalu Baik. sehat, harus sehat. Oke, ya terima kasih nih Kang Dendi. Sehat dan semangat ya. Betul, harus. Terima kasih nih Kang Dendi. Kemudian juga Kang Diding sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Diding dulu nih. Kang Diding, Anda sebagai Ketua PPNI Kabupaten Cirebon ya. Ini usia PPNI yang beberapa hari yang lalu diperingati sebagai hari jadi ya. Ini usia yang ke-48 tahun. Catatan Anda, ini bukan lagi usia yang belia, bukan dewasa lagi. ya, Iya, ini sudah dewasa betul ya. Silakan Kang Diding. Baik. Jadi mungkin sebelum ke catatan saya, memang kilas balik gitu ya. Kilas balik 48 tahun yang lalu begitu. Tepatnya tanggal 17 Maret tahun 74 waktu itu di Bandung. Di Eijkman itu tokoh-tokoh perawat berkumpul gitu, menyatukan beberapa perhimpunan-perhimpunan gitu, menyepakati sebuah organisasi gitu yang disepakati dengan nama PPNI, Persatuan. Itu dari kata satu, sehingga di situ menyatukan perhimpunan-perhimpunan waktu itu gitu. Makanya disepakati namanya Persatuan Perawat Nasional Indonesia begitu. Nah, dari situ kemudian kita tahu bahwa gini, PPNI itu adalah wadah. Gitu ya. Mungkin saya cerita dulu. Ya, silakan, nanti sebelum silakan. ke masa ini gitu ya. Silakan. Ya. Kang Diding. Jadi PPNI ini seperti yang saya sampaikan merupakan wadah tadi. Wadah dari perawat begitu ya, yang dulunya terhimpun di beberapa himpunan-himpunan itu dijadikan satu sebagai wadah. Wadah ini untuk apa? Begitu kan. Tentunya anggotanya adalah perawat. Jadi semua mengurusi perawat. Begitu. Dan di organisasi kami PPNI, kami pengurus, terutama pengurus harian itu kita kolektif kolegial gitu. Jadi kita menyepakati bersama pengurus lain dan tugas-tugasnya kita bagi itu ke pengurus. Maka tergambarlah di PPNI ini ada 7 bidang. 7 bidang ya. Di PPNI Kabupaten Cirebon. Semua. Oh, di ya, seluruh Indonesia lah ya. Jadi nanti hierarki organisasinya saya jelaskan. Silakan. Ada bidang organisasi kaderisasi, ada bidang hukum dan politik, kemudian ada bidang pelayanan, ada bidang kesejahteraan, ada bidang diklat, kemudian ada bidang hubungan antar lembaga. Nah, itu kita bagi tugas. Tugas itu adalah semuanya untuk anggota, karena kita anggotanya adalah perawat. Nah, sebenarnya yang punya anggota itu secara hierarki kepengurusan, karena kepengurusan PPNI itu ada mulai dari DPP, Dewan Pengurus Pusat yang di Jakarta, kemudian di provinsinya itu DPW disebutnya, wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, kemudian tingkat kabupaten kotanya DPD, jadi Dewan Pengurus Daerah. Kemudian yang langsung dengan anggota adalah DPK, Dewan Pimpinan Komisariat, Dewan Pengurus Komisariat. Gitu. Nah, kita semua sekarang sudah mulai tertata organisasi kita PPNI itu mulai dari pusat, kemudian hasil amanat Munas begitu, kita menjalankan roda organisasi sampai ke komisariat. Jadi ininya jelas, hierarkinya jelas, program kerjanya jelas. Jadi dari pusat ke bawah itu. Tapi semua itu tadi kita mengayomi anggota perawat, kemudian kita jabarkan ke bidang-bidang begitu. Seperti itu. Jadi hierarki kepengurusan itu ya seperti itu. Dan kita pergantian kepengurusan setiap 5 tahun sekali.
Gitu. Setiap 5 tahun sekali, baik Munas untuk pemilihan DPP, Di nasional ya ya. Muswil untuk provinsi, kemudian Musda untuk daerah, dan musyawarah anggota itu untuk di komisariat. Komisariat itu di puskesmas. Puskesmas atau itu rumah sakit. Oh, Itu yang langsung di namanya puskesmas. komisariat, Ya, pokoknya ada itu yang langsung berhubungan dengan anggota. Kalau kami di DPD di kabupaten, ya kita dengan komisariat gitu. Seperti itu. Ya. Memang angka 48 dari 74 sampai sekarang itu kalau umur manusia itu sudah masuk kategori matang. Udah dewasa matang, begitu. iya, Iya, sudah dewasa setengah abad gitu ya. Iya, hampir 2 tahun lagi setengah abad ya. Iya, hampir 20 setengah tahun. abad, betul, betul. Nah, tapi kami merasa kita masih terus berbenah. Dalam organisasi ini, kita terus berbenah bagaimana semua tadi bidang-bidang itu bisa berjalan. Nanti mungkin program kerja nanti Mas Kang Dendi Dendi bisa menjelaskan. Di masing-masing bidang itu kita punya program kerjanya. Dan muaranya itu tetap ke anggota. Ke anggota. Ya, karena kita bagaimana perawat ini bisa bekerja secara profesional, gitu. Kemudian, baik. ya termasuk tadi ada bidang kesejahteraan, mungkin untuk kesejahteraannya seperti nanti itu. Kang Ya, Dendi nanti. menjelaskan ya. Ya, betul. Baik, oke, tahan dulu ya. Siap. Kang Diding, nanti saya ke Kang Dendi usai jeda iklan, Kang Dendi ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa, 48 tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Dan saya ke Kang Dendi Hamdi nih sebagai sekretaris PPNI Kabupaten Cirebon. Nah, ini dari sisi struktur ya. Tadi disebutkan oleh Kang Diding sebagai ketua PPNI Kabupaten Cirebon bahwa di tingkatan puskesmas, rumah sakit itu namanya komisariat ya. Ya, betul. Dan itu kan masing-masing ada ketuanya juga, ketua Ada. komisariat. Nah, ini jumlah keseluruhan Kang Dendi ya di Kabupaten Cirebon, jumlah perawat itu berapa sih di Ya. Kabupaten Cirebon? Baik yang sudah ASN atau yang belum ya. Silakan Kang Dendi. Ya, baik Kang. Jadi di struktur kepengurusan PPNI tadi disebutkan oleh Pak Ketua, itu dari pengurus pusat namanya DPP, Dewan Pengurus Pusat. Kemudian di wilayah provinsi itu Dewan Pengurus Wilayah, kemudian di daerah Dewan Pengurus Daerah. Nah, di dalam pengurus daerah DPD ini, iya, dia ada pengurus komisariat, Dewan Pengurus Komisariat. Di kita ada 17 kan, 17 Dewan Pengurus Komisariat. Sekabupaten ini. Satu Kabupaten Cirebon dengan jumlah anggota total 3.824. 3.824 sampai hafal ya Kang? Apa? 3.824. Itu baik yang sudah PNS maupun yang Iya, belum ya. jadi komposisinya adalah 60% itu non ASN, kemudian 40%-nya adalah ASN. Jadi memang paling banyak adalah yang non ASN-nya kita. Jadi perawat ini tersebar dari seluruh lapisan layanan kesehatan, baik itu tingkat pratama atau tingkat lanjutan, seperti di rumah sakit. DPK itu 17, 10-nya itu adalah Dewan Pengurus Komisariat di rumah sakit. 10 gitu. Nanti akan berkembang karena rumah sakit kita ada 12 kan Di wilayah kabupaten Cirebon, ya? di Kabupaten Cirebon. Kemudian untuk yang wilayah puskesmas kita ada 7 Dewan Pengurus Komisariat. Kan banyak puskesmas itu di Iya. kabupaten. Karena syarat anggota itu kan ada ketentuan jumlah anggota kan. Jadi kalau satu puskesmas perawat kan biasanya di bawah dari 50. Sehingga kita gabungkan merger agar kehidupan organisasi profesi bisa efektif. Demikian. Beda kalau kita rumah sakit, itu angkanya di atas 100 kan. Kalau anggota. Apalagi kalau rumah sakit tipe B, kayak rumah sakit RSUD Arjawinangun, RSUD Walet, kemudian Mitra Plumbon, itu diangkat di atas 200 perawat kita di sana. Gitu ya. Oke, Kang Dendi,
ini kan usia 48 tahun ya. Betul. Kemarin beberapa hari yang lalu diperingati juga ya. Itu kegiatannya apa saja sih PPNI Kabupaten Cirebon? Ya, jadi kemarin tuh Kang kita betul usia kita 48 tahun. Tema kita saat itu adalah rawat bersama rakyat. Itu tema secara nasional? Iya. Iya, betul. Tema perawat nasional bersama rakyat. Bersama rakyat menuju bangsa sehat bebas COVID-19. Temanya gitu. Sehingga rangkaian kegiatan kita pada saat ulang tahun kemarin adalah upaya-upaya sumbangsi perawat dalam gitu kan menuju bebas COVID-19. Salah satunya kita laksanakan ada kemarin itu kita layanan vaksinasi COVID-19. Di mana gitu Kang? Itu tempatnya ada di Lurah Plumbon gitu untuk segmen masyarakat umum dan pekerja buruh gitu. Itu adalah bentuk rangkaian kegiatan kita di dalam Hari Jadi PPNI yang ke-48. Sekaligus kita tersebar dari seluruh pengurus Dewan Pengurus Komisariat mengadakan hal yang sama dengan kegiatan temanya sesuai dengan tema nasional yaitu bebas COVID. Sehingga teman-teman di bawah itu turun ke lapangan memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana agar bisa hidup berdampingan menuju pandemi ke endemi. Di mana gitu? Itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon menurut komisariat kita. Kemudian membagikan masker secara gratis di lapangan. Dan ini secara masif dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Maret yang kemarin. Yang lalu ya? Iya, betul. Ya, yang pas bertepatan dan hari jadi gitu. Hari jadi, betul. Kegiatan itu kan kegiatan sosial ya? Betul. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan lainnya ada nggak Kang Dendi? Ya, sangat banyak karena kita ada tadi 7 bidang. Salah satunya itu yang paling terasa dengan masyarakat adalah bidang pertama adalah bidang diklat dan bidang layanan. Bidang diklat ini adalah menguatkan sisi SDM keperawatan yang sudah ada di tataran layanan masyarakat, baik di puskesmas, di rumah sakit. Dan satu sisi keilmuan, kompetensi kita bantu untuk mengembangkan itu. Kemudian sisi layanan kita memberikan layanan-layanan gitu kepada anggota agar memberikan satu layanan prima ke masyarakat gitu. Kemudian ada juga kita bidang bantuan sosial, bansos bentuknya. Rutin setiap tahun kita turun. Kita santunan. Kemudian tergantung. Itu biasanya pas di hari jadi atau memang di bulan-bulan tertentu gitu Kang Dendi? Biasanya kita memang include di hari jadi, tapi tidak menutup karena seperti waktu 2018 kita banjir di Ciledug. Juga turut PPNI penggalangan dana juga buka posko, buka posko, memberikan layanan langsung gitu kan. Baik itu dapur umum, layanan kesehatan, pelayanan pengobatan, kemudian evakuasi korban, segala macam. Oh, pokoknya ikut berpartisipasi juga ya? Betul. Oke. Tahan dulu nih Kang Dendi, saya kembali ke Kang Diding ya. Kang Diding, ini usia 48 tahun yang tadi disebutkan itu bukan lagi usia yang ini lagi matang-matangnya nih ya. Ini ya dewasa betul ini usia 48 tahun ini. Tentunya catatan-catatan Kang Diding ini kan berbeda dengan catatan Kang Dendi nih. Ya kalau di Kabupaten Cirebon nih, apa nih menurut Kang Diding ini di usia 48 tahun yang urgen harus dilakukan oleh PPNI dalam hal ini? Ya, baik. Jadi gini, kita seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, jadi walaupun kalau umur manusia itu 50 itu dewasa begitu, hampir setengah abad itu, tapi kita di organisasi itu terus berbenah. Terus berbenah. Berbenah itu menyesuaikan dengan kebutuhan anggota begitu. Karena kita adalah wadah untuk memfasilitasi anggota apa yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi catatan-catatan kami di akhir-akhir ini setelah kita mempunyai undang-undang keperawatan, waktu itu kita berjuang untuk mengeluarkan undang-undang keperawatan itu ya. Sampai kita hadir di Senayan berapa kali gitu. Iya, di DPR itu. Kemudian kita perjuangan belum selesai. Itu kan perjuangan belum selesai. Karena yang hari ini saat ini kita perjuangkan adalah teman-teman yang tadi disampaikan Mas Dendi itu masih ada banyak tenaga perawat yang belum jelas status kepegawaiannya, belum ASN gitu, yang honor, itu yang honor. Nah itu yang terus kita dorong bagaimana teman-teman atau perawat itu bisa diakomodir, bisa
ASN atau Apalagi P3K. ada yang sampai 20 tahun ya Pak ya? Ya, betul. itu kan Banyak, kondisi Pak. kondisi Banyak. di kita kan 20 seperti tahun, itu. 15 Betul. tahun. Iya, Ya, betul. betul. Honorer ya. Betul. Kasihan. Dan itu kita sebagai pengurus di organisasi, ya kita coba kita komunikasikan dengan pemerintah begitu, bagaimana upaya. Termasuk kita sedang mengupayakan bahwa untuk penanganan masalah kesehatan di masyarakat begitu. Nah, kita coba dengan terobosan satu desa satu perawat. Satu desa Satu perawat begitu. Nah, itu kita coba tawarkan begitu. Karena ini bagus sekali. Memang sekarang sudah ada nakes di desa. Bidan desa. Bidan desa. Nah, sudah ada. Tapi bidan desa itu adalah bagian dari puskesmas. Hmm. Gitu. Kita coba perawat Kalau itu PPNI punya ide, punya gagasan, satu desa satu perawat. satu perawat. Nah, jadi nanti cara kerjanya atau mekanismenya memang kita sudah buat aturan-aturannya atau regulasinya juga begitu. Nah, kita sedang berjalan. Perjuangan ini tidak hanya di kabupaten. Di semua lini kepengurusan, mulai dari DPP, Pokoknya ini nasional ya. nasional program kita bukan hanya di organisasi kabupaten PPNI. Jadi nanti konsepnya potensi yang ada di desa itu kalau ada perawat itu kita ambil, kemudian bagaimana cara kerja? Saya garis besar dulu karena kalau saya rinci ya agak lama lagi. Jadi si perawat itu mengidentifikasi orang desa itu pasti tahu masalah di desa itu. Jadi perawat itu kita ambil dari desa setempat, kemudian kalau sudah diangkat misalnya, mekanismenya memang diatur. Apakah oleh desa atau oleh siapa begitu, kemudian dari ADD kah atau dari apa? Nah, pokoknya itu urusan rumah tangga desa masing-masing ya. Jadi mulai identifikasi sampai pemecahan masalah dan seterusnya. Seperti itu. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Diding dan juga Kang Dendi. Pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di RCTV. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda, silakan pemirsa bisa bergabung, berinteraksi langsung di 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Ini saya baca ada 3 WhatsApp yang masuk ya. Di antaranya ini dari pemirsa di Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Dengan adanya PPNI, ini saya menyimak dari awal, akhirnya saya mengetahui tentang PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, ini perawat apa saja yang masuk dalam PPNI? Kan ada perawat gigi katanya ya, dan juga perawat-perawat yang lain. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ini dari Bapak Miftah di Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Langsung dijawab saja. Kang Dendi dulu. Silakan, nanti dilengkapi oleh Kang Diding. Silakan Kang Dendi. Baik, terima kasih Pak Miftah. Iya, ini masyarakat kadang belum paham tentang perawat, sehingga terima kasih nih kita bisa diundang sekaligus memberikan pengenalan kepada masyarakat. Jadi Pak Miftah, sosialisasi juga ini ya. Betul, iya. Perawat itu di kita di PPNI ada masing-masing spesialisasi. Untuk perawat gigi sendiri, Pak Miftah dulu itu memang bergabung di kita, tapi sekarang sudah berdiri sendiri. Jadi kecuali untuk perawat gigi, tapi yang lainnya kita ada perawat anak, perawat medikal, itu penyakit medis yang penyakit dalam, kemudian ada penyakit spesialis maternitas, kemudian spesialis psikiatri, gitu. Dan nanti akan berkembang ke yang lainnya karena ada subspesialis, misalkan ortopedi segala macam. Jadi kalau perawat itu Pak Miftah beda dengan dokter. Dokter itu memberikan obat, menyembuhkan penyakitnya.
justru kalau perawat keseharian merawat kebutuhan pasien. Jadi kalau kita sakit nih, Kang ya, pasti ada responnya, demam, panas, tidak nafsu makan, kan gitu kan. Kemudian susah bergerak, susah berjalan. Dari situ peran perawat di situ bagaimana bisa mendukung proses pemulihan penyembuhan, pencegahan penyakit. Itu perawat ya? Gitu, iya, merawat, betul. Jadi gitu ya. perawat tuh di situ hadir. Jadi tadi ada perawat anak, ada lingkupnya ruang anak, bagaimana bisa mensupporting tumbuh kembang anak, bukan saja yang sakit gitu, yang sehat pun dioptimalkan tumbuh kembangnya. Terkait dengan stunting tadi, nah inilah perawat hadir, bagaimana bisa mengurangi angka stunting itu. Maka saya sekali lagi nih sekaliannya terkait dengan Pak Kuat tadi, program silakan. satu perawat satu desa. Kalau kita ngomong adalah OVON, One Village One Nurse, gitu. Kenapa perawat ini kita perlu hadir di masyarakat, satu perawat satu desa? Seluruh masalah kesehatan nih Kang, seluruh masalah kesehatan, penetrasi yang paling bagus itu bagaimana upaya promotif preventif sampai ke struktur terkecil masyarakat. Di mana? Di keluarga. Di keluarga ya. Struktur terkecil masyarakat itu di keluarga. Keluarga ini bisa menjadi permasalahan kesehatan komunitas, tapi juga paling efektif dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakat. Ada 5 fungsi yang bisa dilaksanakan perawat untuk agar keluarga ini bisa mengatasi masalah kesehatan. Satu, agar keluarga bisa mampu mengenal masalah kesehatan. Banyak masalah kesehatan karena tidak mengenal. Kenapa sih kok COVID ini? Kenapa bisa terjadi COVID? Seperti itu ya. Nah, perawat membantu mengenal masalah kesehatan. Gitu ya. Yang kedua, bukan saja mengenal, tapi harus bisa mengambil keputusan, Kang. Contoh misalkan Keputusan gimana gitu, Kang? misalkan tadi kita ada kasus orang dengan CA payudara. Dia itu ngerti bahwa saya ada benjolan di payudara, tapi dia nggak bisa ngambil keputusan harus bagaimana yang baik. Apakah periksa ke dokter segera, atau kita menutupi dulu sampai nimbul ada masalah gejala yang lebih parah, kan gitu. Ini kan penting, gitu. Misalnya kita kalau batuk lebih dari 2 minggu, kita diemin aja, beli obat warung. Padahal batuknya bukan batuk biasa, bisa saja dia ada penyakit tuberkulosis, kan gitu. Sehingga harus bisa mampu mengenal masalah, kemudian mengambil keputusan. Yang ketiga adalah mampu merawat, Kang. Sering kita ada anggota keluarga kita di dalam rumah yang sakit, tidak mampu merawat. Di situ hadirlah perawat desa agar bisa memberdayakan keluarga bisa mampu merawatnya. Yang 4 penting lagi adalah memodifikasi lingkungan, gitu ya, yang bisa menunjang kesehatan keluarga, gitu kan. Contoh misalkan bayi stunting, gitu kan. Pekarangannya punya, tidak dimanfaatkan. Perawat ini mengempowerment keluarga agar pekarangan dimanfaatkan dengan misalkan menanam daun kelor. Misalkan, gitu kan. Nah, ini peran perawat ada di situ, gitu. Yang kelima adalah kemampuan keluarga nanti untuk menggunakan fasilitas layanan kesehatan yang ada, gitu ya. Baik, jadi lima peran ini, ini bisa diberikan perawat jika ada perawat satu desa akan lebih maksimal penetrasi tingkat keluarga sehingga masalah kesehatan ini bisa teratasi dengan baik. Satu perawat satu desa ya. One village, one nurse. Iya, one nurse. Mudah-mudahan. Ini satu lagi nih WhatsApp yang masuk ini dari pemirsa di ujung Kabupaten Cirebon, di ujung timur ya, di Losari nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari Ibu Wati ya, menanyakan tentang perawat ya. Ini terima kasih nih sudah dipaparkan tentang program-program PPNI. Saya termasuk katanya ini masuk di PPNI juga, cuma saya tidak aktif ya. Terima kasih. Dan tahunya bahwa PPNI itu kebetulan saya adalah perawat Ibu Wati ini, tahunya ketika ada perpanjangan STR. Iya, itu katanya ya STR. Ini mengapresiasi ya. Kang Diding, silakan langsung dijawab saja Kang Diding. Baik. Ini mengapresiasi program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Dendi maupun Kang Diding. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, terima kasih Bu Wati ya. Ibu Wati. Terima kasih sudah mengapresiasi. Karena sebenarnya kita itu ya sejak ada PPNI sudah punya program gitu ya. Setiap kepengurusan itu punya program. Hanya mungkin memang
kita belum mensosialisasikan secara keseluruhan. Nah, kebetulan sekarang kan ada media gitu yang memfasilitasi ini sekalian sosialisasi. Sosialisasi juga. Oke, sebelum saya lanjutkan ke Bu Wati, yang tadi saya tambahkan Mas Dendi. Kang Dendi, Jadi silakan. Memang perawat gigi itu di luar PPNI. Oh, perawat gigi Ya, itu. tapi yang spesialistik keperawatan itu di bawah PPNI. Jadi induk organisasinya PPNI, di bawahnya itu ada yang namanya ikatan, ada yang namanya himpunan. Jadi mereka mengikatkan diri dengan kemampuannya, kompetensinya begitu. Misalnya spesialis yang tadi disebutkan Mas Dendi itu. Jadi mereka terhimpun di beberapa himpunan kolegium begitu. Nah, itu. Jadi induknya PPNI. Seperti itu. Itu tambahan untuk Pak Miftah tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dendi. Oke, kembali ke Bu Wati ya. Bu Wati, ya. Apresiasi, Terima kasih Bu Wati. Ya, memang taunya ada ini aja pas PPNI Iya. perpanjangan STR. Betul. Memang itu yang kita perjuangkan selama ini. Saya sudah periode kedua sekarang nih. Saya kepengurusan periode kedua. Nah, itu memang yang kita perjuangkan. Jadi bagaimana organisasi PPNI ini bisa dirasakan oleh anggota, begitu. Itu yang kita perjuangkan selama ini. Nah, memang akhirnya kita berusaha untuk persyaratan itu ada rekomendasi dari PPNI, seperti itu. Nah, jadi sekarang ini apapun yang dibutuhkan oleh anggota, gitu ya, dalam kepengurusan ngurus apapun misalnya, itu harus ada rekomendasi dari kita, dari PPNI. Itu. Makanya interaksi antara anggota dengan PPNI itu lebih sering, gitu. akan lebih sering. Dan memang waktu periode pertama kita tidak segencar ini ya, maksudnya ini ya, tidak segencar kegiatannya begitu. Tapi ke sini kita coba bagaimana kita mendekatkan ke anggota. Kalau SR udah jelas itu mah, pasti anggota membutuhkan organisasi. Tapi dalam hal yang lain itu pasti. Nah, contoh yang mungkin kita kan sedang menata organisasi, gitu. Yang dulunya ada ketidakjelasan, ini masuk ke pengurusan mana, ini masuk ke pengurusan. Tapi sekarang perpindahan antar daerah itu sudah sepengetahuan, gitu. Kalau pindah itu harus ada rekomendasi itu. Baik. Dan walaupun belum ASN. Walaupun belum. Seperti yang tadi disampaikan Mas Dendi, anggota kami itu yang 40%-nya itu ASN. 60%-nya belum ya. Yang tersebar baik yang sudah bekerja di swasta maupun yang belum bekerja. Baik. Ini ada satu WhatsApp lagi nih, dari Beber nih, nanti akan saya baca usai jeda iklan. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, season yang terakhir saya baca ini ada satu WhatsApp lagi yang masuk. Ini dari pemirsa di wilayah Beber ya, Kabupaten Cirebon. Ini lagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon di Puskesmas ya, di salah satu puskesmas di daerah selatan lah ya, selatan Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Cirebon, saya mohon, kebetulan saya juga adalah anggota dari PPNI. Saya mohon kepada ketua dan sekretaris, nah ini katanya jangan mempersulit atau jangan dipersulit ketika kami akan membuat STR yang syaratnya itu harus ada mengikuti seminar, sertifikat atau piagam gitu. Iya benar kayak gitu ya. Itu katanya terima kasih, tapi bravo dan sukses selalu untuk PPNI Kabupaten Cirebon. Satu lagi nih Pak yang baru masuk nih Pak ya, yang baru masuk WhatsApp-nya nih dari pemirsa di Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, yang ingin saya tanyakan, dalam waktu dekat kegiatan apa dari PPNI Kabupaten Cirebon ini dalam waktu dekat katanya ya. Silakan. Ini dari Beber dulu nih, wilayah selatan katanya. Tentang kalau membuat STR harus ada sertifikat atau piagam seminar dan seterusnya. Silakan. Ya, baik. Gini, fungsi organisasi
pasti tidak mempersulit. Itu konsepnya. Fungsi organisasi itu memfasilitasi anggota. Bahkan kita berupaya membantu sebenarnya, membantu. Hanya saja memang ada syarat-syaratnya, gitu. Seperti STR itu harus mengumpulkan 25 SKP, begitu ya. Nah, seperti itu. Itu syarat. Jadi kalau sudah terpenuhi, pasti kita bantu. Pasti kita bantu untuk pengurusan membuat STR-nya, gitu. Nah, kita juga ini STR itu ibaratnya kalau di motor itu SIM Pak ya? SIM ya. Bisa diperpanjang gitu Pak? Bisa diperpanjang. Berapa harus tahun diperpanjang sekali? 5 tahun. 5 tahun. Ya, harus diperpanjang. Nah, kita juga memfasilitasi untuk mendapatkan 25 SKP. Karena makanya di bidang kami itu ada bidang diklat, pendidikan Dan latihan. Nah, itu yang kita fasilitasi. Jadi kita dorong ke komisariat, kita juga dorong ke pengurus di DPD untuk memfasilitasi supaya anggota itu mudah mendapatkan 25 SKP gitu. Jadi seperti pelatihan, seminar-seminar, gitu kita lakukan, kita laksanakan begitu. Itu untuk memfasilitasi mendapatkan itu. Jadi insya Allah tidak ada niatan kami untuk mempersulit itu sebenarnya gitu ya. Secara konsep tidak ada. Hanya saja mungkin untuk mendapatkan SKP-nya yang agak sulit itu. Dan itu sekarang sistem atau mekanisme untuk mendapatkan STR itu sudah relatif mudah ya? Itu secara online semua sekarang gitu. Tidak harus manual ke sana kemari gitu ya, seperti itu dulu. Mudah-mudahan insya Allah untuk teman-teman di Puskesmas Beber sukses ya semuanya. Mudah-mudahan kita bantu apa yang dibutuhkan oleh Mungkin bisa Dendi, tambahin. Ya. dilengkapi. Ya, Nah, ini yang urusnya. Ya, saya menambahkan dari Pak Ketua betul tadi bahwa kehadiran profesi ini tentunya tidak mempersulit anggota gitu. Justru kehadiran PPN ini kita memiliki peran fungsi untuk memfasilitasi, meningkatkan pengembangan keilmuan teman-teman perawat. Bahwa profesi perawat ini ingat basisnya adalah strong service oriented. Artinya memberikan kekuatan layanan kepada masyarakat bidang asuhan keperawatan. Syaratnya harus apa? A strong scientific, berbasis keilmuan. Agar teman-teman perawat ini selalu dalam kondisi memberikan layanan dalam kompetensi yang baik, maka ada sistem yang namanya credentialing di situ. Apa itu? Credentialing itu adalah upaya untuk menjamin perawat yang melakukan layanan asuhan keperawatan di masyarakat adalah yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Gitu. Nah, jadi tidak asal saja tidak ya? asal saja betul, karena kita kan layanannya kepada masyarakat, bukan benda mati gitu. Sehingga sistem credentialing ini mengatur bahwa hanya perawat yang dalam kondisi kompetensi yang baik yang bisa melakukan layanan, gitu. Agar tercipta itu tentunya harus ada sistem mekanisme kehidupan profesi yang menjaga. Salah satunya adalah bentuk registrasi tadi mempersyaratkan adanya bagaimana basis kompetensi yang kuat yang dijaga oleh organisasi profesi dalam bentuk satuan kredit profesi yang tadi Pak Ketua bilang SKP itu satuan kredit profesi. Satuan kredit profesi ini sebenarnya didapatkan bukan saja dengan seminar kan. Seminar itu salah satu upaya updating keilmuan teman-teman gitu. Ada juga dalam itu antara saja ya? Antara saja. Antara saja itu seminar itu. Pengabdian masyarakat kita hitung. Misalkan teman-teman di Puskesmas Beber itu kan sudah melakukan pengabdian masyarakat sebagai petugas layanan. Itu juga 1 tahun diberikan penghargaan kredit profesi. Kemudian bukankah kita melakukan edukasi ke teman-teman misalkan bukan di lingkup kerjanya, dia posisinya misalkan sebagai ketua RT saja kan gitu, atau DKM masjid kemudian karena dia orang kesehatan saat itu memberikan, oh ini loh kalau di masjid protokol COVID seperti ini. Itu juga kita sudah bisa harga itu satuan kredit profesinya kan gitu. Kalau misalkan seminar, iya kita updating. Itu pun sebenarnya kita fasilitasikan. Dari DPP sudah mengadakan yang namanya Zoominar. PPNI itu gratis. Setiap kegiatan itu rata-rata dikasih poin 3 satuan kredit profesi, bahkan ada 4 dan gratis. Hanya ikut lewat YouTube juga bisa. Gitu dapat kan? KUM lah ya. Kalau kalau di akademik dapat KUM ya, gitu, betul. Jadi sebenarnya sangat mudah teman-teman, tinggal kadang
teman-teman ada yang belum memperhatikan bagaimana panduan dalam pendidikan berkelanjutan atau sistem PKB PPNI, sehingga kok hanya seputar seminar, padahal ada pintu lain untuk mendapatkan satuan kerja profesi gitu. Dan ini kita minta bantuan teman-teman Dewan Pengurus Komisariat agar bisa mensosialisasikan ini kepada anggotanya, sehingga tadi sebenarnya kita mempermudah, tapi akhirnya terkesannya adalah mempersulit, padahal tidak. Padahal tidak ya. Baik. Kembali saya ke Kang Diding tadi yang dari Weru itu ya, menanyakan tentang kegiatan yang terdekat apa katanya ya. Kegiatan terdekat yang sudah diprogramkan ini di akhir masa jabatan sekarang, yaitu kita akan melaksanakan musyawarah daerah. Musda ya. Musda kemarin kita sudah rapatkan, kita rencanakan di bulan Mei. Nanti di bulan Mei, tempatnya di Komisariat Rumah Sakit Arjawinangun. Itu kegiatan terdekat kita yang sudah terprogram begitu. Dan kemudian yang memiliki hak suara siapa dalam musda itu? Ya, kita punya yang namanya aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADART-nya, begitu di situ sudah ditentukan, termasuk nanti di pimpinan sidang itu membahas tentang tata tertib begitu ya, bagaimana tatibnya melakukan musyawarah daerah. Nah di musda itu ada yang namanya utusan. Utusan itu masing-masing DPD dan DPK itu 3 orang. Jadi yang diberikan mandat oleh ketua, nah itu yang mendapatkan sebagai utusan dan dia punya hak suara, gitu. Itu utusan. Kalau yang lain mau hadir itu peninjau, boleh saja peninjau. Itu kan kegiatan di internal PPNI, Kang, betul, ya. Betul. Nah ini kalau kegiatan untuk masyarakat apa ada nggak? Ada program? Apa Kang Diding? Yang itu dah. Itu ya. Ada nggak? Ada, tetap berjalan. Apa gitu? Pelayanan itu tetap berjalan gitu. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kemudian vaksin masih jalan ya, masih gitu. Jadi gini, kita tuh perawat itu tidak melekat hanya kegiatan PPNI. Itu kan, perawat itu berada di paskes-paskes kan gitu ya. Ya kegiatan aplikasi keprofesiannya ya pelayanannya begitu seperti itu. Tapi kegiatan besar PPNI-nya, nah itu paling musyawarah daerah dan kita akan melakukan pergantian kepengurusan. Suksesi kepemimpinan ya. Iya. Atau ketiga kalinya nih nanti. Wah, nggak boleh. Tidak mungkin ya. Mungkin. Hanya dua. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Dendi, Kang Diding usai sudah nih ya. Talkshow di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Dendi, closing statement, singkat saja pesannya untuk pemirsa di rumah, untuk PPNI, ataupun yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, silakan. Ya, baik seluruh warga Kabupaten Cirebon, kami perawat Kabupaten Cirebon hadir bersama Bapak Ibu sekalian di dalam menjaga kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Kami perawat Kabupaten Cirebon hadir di tiap puskesmas, di rumah sakit yang siap selalu ya membantu permasalahan-permasalahan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kami seluruh perawat di Kabupaten Cirebon selalu beriringan dengan program-program pemerintah daerah Kabupaten Cirebon di dalam upaya mensejahterakan terutama dalam bidang kesehatan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kang Diding, silakan. Baik. Singkat saja, di closing statement. Ya, sesuai dengan tema tahun ini, ulang tahun ini bersama rakyat begitu. Memang kita sudah merasakan kehadiran perawat sejak adanya COVID di tahun 2000. Garda terdepan. Dan bahkan di antara kami itu banyak yang gugur karena ya memberikan pelayanan seperti ini. Jadi kita sudah dengan rakyat gitu. Dan kami PPNI kita juga bergerak terus. Kami mohon kepada perawat khususnya, mari kita besarkan PPNI. Mari kita sama-sama berjuang begitu, karena kami ada di pengurus itu tidak mungkin bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari anggota. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Diding,
Kang Dendi Hamdi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sukses selalu nih kegiatan-kegiatannya. Saya tunggu info-infonya nih ya dari PPNI. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.